Komisi 2 dikatakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jika ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding. Sampai SOS Pak Jokowi, Bu Sri, dengarkan Ahok, pembuktian terbalik harta harus disegerakan. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Save our soul Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani. Uang yang dibayarkan rakyat untuk pajak ternyata banyak yang dimainkan dan diselewengkan. Ini kasus Rafael, saya yakin gak hanya cuma dia. Korupsi hukumnya selalu berjamaah dan rame-rame. Gak ada lu gak asik. Dengarkan kata Ahok. Ini kata Ahok, harta Rafael diduga bisa tembus lebih dari 1 triliun dan yang dilaporkan hanya 5%-nya saja. Buat saya ini adalah satu fakta yang sekali lagi membuktikan apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Ahok mengenai pembuktian terbalik soal harta pejabat. Ahok pernah mengatakan bahwa setiap pejabat harus bisa membuktikan harta yang mereka miliki dengan rekening dan isinya. Kalau melaporkan hanya 50 sekian miliar, maka harus bisa membuktikan dengan kepemilikan yang baik dari properti ataupun kendaraan dan juga rumah yang mereka miliki. Komisi 2 dikatakan undang-undang pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Jika ada pejabat negara tidak bisa membuktikan hartanya dari mana, maka itu disita buat negara. Nah harusnya kalau mau siapapun mau jadi pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, biaya hidupnya seperti apa. Kalau kita nggak bisa memenuhi itu ya nggak boleh jadi pejabat, baru rata. Iya, ini kan konsep meratakan lapangan tanding. Seharusnya ada satu sistem yang memberikan jaminan kepada masyarakat agar bisa melihat perputaran uang yang ada di dalam transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kenapa harus pejabat publik bukan orang lain? Simpelnya ya karena pejabat publik ini berurusan dengan uangnya publik. Tantangan Ahok itu saat ia menjabat menjadi gubernur di DKI Jakarta atau mungkin sebelum dia menjabat menjadi gubernur yakni wakil gubernur DKI Jakarta. Yang pasti ia mengatakannya di depan balai kota dan tantangan itu diberikan secara terbuka oleh Bapak Basuki Cahayapurnama kepada pejabat publik lewat wartawan. Saya kira mentalitas inilah yang harus dibangun oleh pemerintah kita terhadap para pejabatnya. Agar jangan sampai karena kasus anaknya baru bapaknya diperiksa. Kalau semuanya menunggu aksi tidak beradab yang dilakukan oleh keluarganya, baru diperiksa keuangannya, kata SBY sampai lebaran kuda pun gak bakal selesai ini masalah korupsi. Masalah penggelapan uang dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael dan keluarganya sehingga seluruh anggota keluarganya harus dibekukan rekeningnya sampai ada di 40 akun. Seharusnya bisa dihindari jika adanya transparansi publik yang dibongkar dan KPK gak ada Novel Baswedan. Karena Novel Baswedan kelihatannya hanya sibuk urusin matanya ketimbang urusin kepercayaan rakyat dan uangnya rakyat. Dan saat Febri Diansyah menjadi jubir KPK juga kelihatannya dia gak beres karena terbuktikan saat ini dia menjadi pembela orang yang salah. Kalau mau negara ini berubah rasanya agak sulit karena sudah 32 tahun ditambah 10 tahun sebelum Presiden Joko Widodo. Hal ini sudah membudaya dan melekat erat. Bahkan ada kepala desa yang mengatakan bahwa demi kembalinya ke keuangan mereka yang sudah boncos karena pemilu, yang gak bisa gak korupsi alias harus melakukan korupsi. Dan ketika sudah balik modal, mereka tentu nggak akan puas karena budaya itu sudah melekat. Maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah melakukan pembuktian terbalik kepemilikan properti dengan harta yang mereka laporkan. Kalau hanya berdasarkan laporan yang tercatat, itu kan laporan yang dibuat oleh mereka sendiri dengan konsultan pajak mereka masing-masing agar bisa membayar pajak sangat murah, bahkan hanya beberapa ratus ribu untuk orang sehebat Rafael. Saya saja di daerah bayar PBB sampai 1 jutaan per tahun. Loh ini Rafael rumahnya mewah banget bayar PBB hanya ratusan ribu. Dan sudah berapa banyak uang rakyat yang dia keruk lewat jabatannya sebagai pejabat pajak. Ini benar-benar membuat Indonesia sekali lagi dipermalukan di mata publik dan dunia. Gak heran bahwa indeks korupsi di Indonesia itu tetap pada angka yang jelek. Karena orang-orang lama yang sudah bercokol di pemerintahan dan tidak bisa dicabut oleh menteri. Saya kira gak ada jalan keluar untuk hal ini selain kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang benar-benar dibutuhkan. Jujur saja, saya gak kepikir siapa yang bisa menggantikan sosok Presiden Joko Widodo di periode tahun 2024-2029 nanti. Orang macam Prabowo bisa diharapkan, orang dia bilang korupsi sedikit saja gak apa-apa, dan dia kelihatan banget permisif terhadap hal-hal kecil.
Kalau keadaannya begini mah gila aja mau ngandelin orang ini jadi pemimpin. Mau lihat Anies Baswedan dan berharap kepadanya. Satu Indonesia bisa dijual sama dia karena dia itu tipe orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan simpati rakyat. Bayangin aja depo Pertamina saja sampai diminta rakyat Pelumpang untuk dipindahin, padahal yang memiliki lahan itu adalah Pertamina. Sekali lagi, saya berduka untuk indeks korupsi Indonesia. Harus ada reformasi besar-besaran nih. Soeharto yang sudah 32 tahun lebih menjabat saja bisa dihancurkan oleh gerakan mahasiswa. Sekarang para pejabat publik aja nih yang harus dihancurkan dan dibongkar semuanya. Mengenai aliran dananya, supaya sekali lagi rakyat tidak dirugikan dengan hal ini. Tapi sekarang kalau ngandelin mahasiswa sepertinya mustahil. Karena mahasiswa sekarang kurang cerdas, kena tipu sama ceramah-ceramah radikal dan intoleran. Dan kalau yang agama Kristen pun sibuk pencitraan diri murahan sambil flexing yang naik sepeda itu pendeta. Gak ada pendeta dan pemuka agama yang mempersiapkan umatnya untuk masuk ke politik dan jadi pengaruh yang baik buat negara. Semua hanya sibuk untuk mempercantik kelompoknya masing-masing saja. Ada satu hukum yang tidak bisa kita bantah, bahwa korupsi itu selalu dilakukan berjamaah, gak mungkin sendiri. Karena kalau sendiri itu namanya kok lu sih, bukan korupsi. Bagaimana menurut Anda? Namun kemarin diumumkan, namun saya sudah kembali konfirmasi dan memohon maaf kepada Pak Bambang Susatyo untuk karena tugas di Medan masih banyak. Saya bilang kalau boleh Pak, saya bertugas dulu full di Medan. Dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke dalam steering komite di Formula E. Jadi alhamdulillah kemarin Pak Bambang Susatyo mendukung. Sudah tepat, Bobi memang harus menolak dijadikan panitia Formula E oleh Bamsud. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Bobi Nasution mengambil keputusan tepat ketika menyatakan bahwa dirinya menolak untuk mengambil bagian dalam kepengurusan sebagai steering committee atau SC Formula E seperti diminta oleh Bambang Susatyo atau Bamsud. Lansiran laman detik.com memberitakan bahwa sebelumnya Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo sudah memasukkan nama wali kota Medan itu sebagai wakil ketua steering committee Formula E 2023. Saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya yang pertama ya kepada Ketua IMI Pak Bambang Susatyo kemarin sempat menugaskan saya di steering committee di Formula E, kata Bobi Nasution Jumat 3 Maret 2023. Bobi juga sempat mengungkapkan bahwa sebelum SK panitia tersebut keluar, dia sudah menyampaikan keengganannya untuk menjadi panitia Formula E kepada Ketua MPR Republik Indonesia tersebut. Namun saya menyampaikan, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo, karena tugas saya di Medan masih banyak Pak, kata Bobi berterus terang.